tapi memang kita harus seperti itu ya. Iya, kalau Harus kita paham. ingin kehidupan yang tenang, tentram, teratur, beradab. Alah ngapain sih lo susah-susah mikirin, itu kan urusan dia ya. Yang penting Yang dosa keluarga dosa kita dia. selamat. Ya. Yang penting kamu baik-baik aja. Ya udahlah urusan itu, udah ada juga kok yang ngurusin itu. Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat solihah dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Zuli Kurnia dan sahabat-sahabat solihah yang kece badai di samping kanan kiri saya. Boleh kenalan dulu dong, sekali-kali kita nggak pernah Ya, say hi. kenalan terus sampai 10 episode. Assalamualaikum, saya Dokter Dea. Assalamualaikum, saya Anissa, Ya, bisa dipanggil Masya Mama Allah. Ica. Mama Ica. Ya, kali ini kita akan membahas tema yang pas banget di bulan ini adalah bulan Safar. Ya, lebih tepatnya. Kalau ngitungnya dari Masehi ya, tapi Iya, kalau Masya ngitungnya Allah. kalau dari Hijriah, tapi kalau dari Hijriah. Masehi kita Agustus. Maka kalau Agustus itu tentu tahu dong identik dengan apa? Tulis di kolom komentar. Iya, identik dengan kemerdekaan kita. Benderanya nanti Apakah kita digambar sudah ya Mas merdeka? Delis. Kan kita gini nih, nggak ada iya, benderanya. iya, iya. Suruh aja Mas Delis Jangan kasih lupa bendera. ya kasih simbol-simbol gitu. Oke, tapi merdeka yang dimaksud ini adalah merdeka bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas dari gini, maksudku gini. Merdeka itu bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas dari selain Allah, maksudnya kayak gitu. Iya, bebas Iya. dari Iya. penyembahan terhadap selain Allah. Iya, Itu benar. kalau dalam konsep muslimah. Iya. Gitu. Tapi yang paling simpel nih sebagai perempuan, memangnya apakah memang masih ada rasa kayak terkungkung gitu atau apa sih sebenarnya kalau Dokter Dea dan Kak Oke. Zuli gimana? Loh, ini hostnya siapa? Hostnya Sorry siapa? dong. Maaf Iya, ya, iya, emang iya. ini bawaan orang-orang yang suka di televisi itu gitu ya. Itu mau Suka ngeles. Suka ngeles, kitanya nanya. Jadi teman-teman semuanya pengen jadi host ya. Udah tenang aja. Semuanya maunya tanya gitu kan. Ya, Iya, memang iya, iya. kalau Betul, merdeka itu, nah gini ya, karena sekarang ini banyak pandangan bahwa kok aku diikat-ikat sih, kok ini nggak boleh, itu nggak boleh, Oh, maksudnya gitu gitu ya, terikat Jadi, ya. jadi kan terikat itu yang dimaknai sekarang kan bukan hanya secara fisik ya, tapi mungkin keterikatan cara berpikir, Iya. keterikatan mengekspresikan Diri. perasaan, diikat dalam kebebasan berbicara dan lain sebagainya gitu. Nah, orang cenderung akhirnya memaknai kemerdekaan itu, ya aku harusnya bisa dong ngomong apa aja, terserah saya, itu aku bebas merdeka. Ya terserah aku lah mau berekspresi kayak apa, ini kan perasaan-perasaan aku, Suka-suka dia. pemikiran-pemikiran aku gitu kan. Nah ini yang kita mesti, jadi kita mesti mengingatkan gitu ya, baik untuk kita sendiri juga teman-teman, bahwa karena kita ini manusia yang hidup di muka bumi, yang terikat oleh sesuatu yang menciptakan kita, mengatur kita, maka kemerdekaan itu tentu ada makna yang tidak merdeka semau-semau gue gitu kan, tapi pasti adalah kemerdekaan yang ada terikat di atas hukum syara gitu Betul, kan. ada batasnya, nggak suka-suka juga gitu. Iya. Kalau Mama Ica gimana? Iya, setuju juga sih. Jadi sebetulnya kalau kita merenungi, manusia itu tidak akan pernah memiliki kebebasan yang sejati karena hidup ini terbatas gitu. Jadi kalau kita mau nyanyi bebas, lepas ya sebebas-bebasnya manusia, tapi kita punya batasan gitu kan. Jadi kita juga diberi kemampuan yang terbatas. Manusia kan nggak bisa terbang, bisanya terbang pakai alat misalkan pakai pesawat gitu atau apa. Ya, itu kan artinya tidak ada sebetulnya kebebasan yang sejati gitu karena manusia itu Iya, adalah benar, seorang benar. hamba, ya kan? Jadi dia sifatnya memang terbatas, serba kurang, dia butuh sesuatu untuk bersandar, dia butuh solusi untuk problem, ya kan? Jadi ya tadi benar terikat dengan peraturan-peraturan. Mungkin kita perlu bayangin ya, gini coba, kalau teman-teman nih berpikir merdeka itu ya benar-benar bebas. Coba kalau kita ini hidup di dunia ini benar-benar bebas, merdeka, nggak ada aturan yang ngikat kita, itu gimana sih jadinya? Iya, jadi binatang berkaki dua nanti. Iya. Iya kan? Binatang Sekarang nggak ini cuma aja- kaki dua, kaki Iya, empat juga. Iya, kaki empat, tapi Ada yang nggak berkaki juga. Iya, tapi manusia itu jadi akhirnya jadi binatang berkaki dua kalau Iya. dia
hidup dengan sebebas-bebasnya Oh iya, gitu. benar-benar, Karena akal, iya. hawa nafsu itu dia akan menjadi liar Ya, kalau dia karena tidak. kaki kita dua jadi kayak Iya, ayam ya. iya, Benar, gitu. benar, Kita benar. bisa bebas pergi kemana aja, ke tempat yang haram, naudzubillah min dzalik. Nah itu Dan kan, pasti nggak ada kebersihan Nah, gitu, karena nggak ada betul. aturan untuk kita misalnya buang hajat, nah maaf ya gitu. Itu iya, kan itu aja diatur, aturan betul, gitu kan ya. betul. Terus apalagi tuh makan, aduh gimana ya makan kalau kita nggak ada aturan, Iya. apa aja dimakan, Betul. cara Iya, makan naudzubillah, iya. nggak ada aturan. Nah, Semrawut nggak sih Betul, ngebayanginnya? betul, Coba gimana betul, Mas tidak Delis ada gambarin harmoni. semrawut dunia tanpa aturan. Betul. PR Riwah jadi. banget ya. PR-nya Mas Gitu kan. Delis Tapi tuh. memang kayaknya Iya. kita kalau melihat bahwa kayaknya ribet banget ya, semuanya harus ada aturan, semuanya harus ada syariat. Tapi Iya. memang kita harus seperti itu ya. iya, Harus kalau kita paham. ingin kehidupan yang tenang, tentram, teratur, beradab, Dan aturan berperadaban tadi tinggi. tuh masih juga dipertanyakan aturan siapa gitu kan. Apakah aturan manusia atau aturan yang menciptakan manusia gitu kan. Nah sekarang kita lihat nih, kita kan ada nih hukum, ada peraturan juga gitu ya. Tapi ya juga kita Versinya melihat siapa? fenomena Betul. sosial. Ya, masih ya, banyak juga yang- tuh yang semrawut ya kan. Bener. Dan itu tadi keberanian. Ya, misalnya Manusia. seks bebas, Nah, HIV, betul. AIDS, ya kan. Kemudian kemarin tuh lagi heboh tuh orang-orang nih yang tua lagi ada video pokoknya penggerebekan di Bogor ya kan. sekarang, Kayaknya Kayaknya kaum semakin bebas lagi bete Ya, ya. sekarang kayak ini gitu. banyak banget ya, aku juga belum lama tuh di media sosial seorang ayah ya menyetubuhi anak kandungnya perempuan sejak kelas 6 SD Ya Allah, sampai anak kandungnya itu SMA, dan di SMA ini dia baru speak up si anaknya ini. Mungkin dia baru punya keberanian. Ya Allah, Gimana itu ya? gimana Orang kehancuran hatinya ya Iya, Allah, iya, astagfirullahaladzim. makanya itu. Aduh gimana ya, ini ya sekarang yang oke lah, terlepas dari mau aturan Allah atau aturan manusia, ini semua aturan udah gak ada yang dilihat kayaknya. Iya, kok nggak mempan gitu ya? Iya, gitu. Nikah sebebas-bebasnya itu ya. Iya, itu. Dan Bener banget. aduh gimana sih ya, Sedih bener-bener banget sebenarnya. pasti kita kayaknya Kehilangan kalau hati dibilang nurani, kehilangan ya, kemanusiaan. kemanusiaan udah bener, hewan aja lewat ya. Nah, itu naudzubillah Hewan aja min masih dzalik, ya sayang Allah, loh sama anaknya. Hewan Gitu. lewat, gitu. Singa makanya. macan aja sama anaknya masih melindungi lah. Ini Dan ayahnya nggak bisa iya, melindungi. bener mirisnya banyak orang ketika dihadapkan dengan kayak gini, alah ngapain sih lo susah-susah mikirin, itu kan urusan dia ya, yang penting Yang dosa keluarga dosa kita dia. selamat. Ya. Yang penting kamu baik-baik aja. Ya udahlah urusan itu, udah ada juga kok yang ngurusin itu. Nah ini loh ketidakpedulian kita, Iya. Terhadap ya, lingkungan. terutama yang sesama umat Muslim Betul, gitu ya. Tapi sekarang lihatlah akibatnya, ternyata mengerikan gitu. Betul. Oke, mungkin kita bisa tuh ngedidik anak kita baik, ngelindungi anak kita dalam rumah. Tapi apa iya sih sampai gede anak kita mau dikunci dalam rumah, kan enggak ya. betul. Jadi ya fenomena sosial ini ya otomatis akan bisa terpapar juga di keluarga kita. Betul. Ya, jadi memang sebetulnya kita harus merdeka dari hal-hal yang menakutkan seperti ini. Itu justru kemerdekaan yang sejati. Betul, betul. Saat kita bisa bebas beribadah, kita bisa bebas belajar menjadi orang baik, kita bisa bebas memberikan manfaat ya kepada sesama, kepada orang lain, kita bebas mendidik anak kita tanpa tidak takut anak kita Ya. terpengaruh dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya kemerdekaan dan Konsep kebebasan merdeka, ya. sejati. Bebas untuk melakukan tugas kita sebagai seorang ibu full tanpa harus dituntut bekerja ini Betul, itu karena setuju. ekonominya udah Iya. stabil gitu ya. Iya. Justru kita harus bebas dari kemiskinan, kita bebas Bebas dari dari kemiskinan pemikiran. Kantong kosong. Iya. Jadi kalau bisa Kantong bisa kantong dan otak kosong Oh, ya iya, kan. benar. Kita Harus harus balance. terbebas dari itu gitu loh. Dan Nah, ini bisa kita bebas belum. juga sebagai seorang pendidik, misalnya guru, dosen, untuk memang benar-benar ngedidik muridnya, mahasiswanya tuh dengan baik. Dengan Karena baik, sekarang betul. sudah mulai gimana ya, bergeser cara berpikirnya. Maksud seorang guru adalah mendidik, tetapi yang diterima oleh anak didiknya atau Tekanan, bahkan tekanan. orang tuanya Iya. itu pemaksaan. Pemaksaan. Nah, Itu ini jadi gimana sih? dikasuskanlah seorang Iya, guru. Sekarang kan banyak ya betul. berita-berita kayak gitu. Betul, Terus betul. kita jadi bingung ini antara mendidik atau gimana ya? Jadi mendidik ini gimana yang nih? seperti apa Nah, gitu. iya. Seakan-akan pendidikan cuman mencapai nilai di atas kertas, Iya. prestasi-prestasi. Hanya simbol nilai, Tetapi prestasi. ketika
padahal mendidik kan tidak hanya itu, Iya, tapi betul. bagaimana juga kita memberikan bekal supaya ada akhlak yang baik di betul, situ betul. gitu. Bagaimana dia punya kekuatan mental menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan. Tapi sekarang gimana ya seorang Fenomena yang pendidik terjadi, sudah dicekam betul. dengan tadi bahkan Ketakutan-ketakutan ya. tekanan Iya, tekanan terikat. Betul. Ya jadi Kadang itu mau ngajar maunya- yang totally aja juga, misalkan penuh kedisiplinan, takut nanti kalau dilaporkan ini segala macam, takutnya malah jadi delik hukum dan segala macam. Iya, Ya, betul. Akhirnya sebenarnya kita, padahal dulu kalau kita melihat flashback beberapa waktu kita masih kecil SD ya, dilemparin belum dilempar, penghapus. kita baru dilihat aja udah ngerasa. Udah takut dan Iya. ngerasa. Maksudnya kemudian kita nggak sampai melaporkan ke pihak polisi gitu loh. Tapi Iya. kan sekarang apa aja gitu udah langsung dikasuskan. Oh, jadi kata-kata delik aja hukum, dikasuskan. kata-kata dikasuskan gitu. Padahal kalau dulu dilempar papan tulis, bukan papan kapur tulis, tulis. penghapus Biasa sampai ya. biasa, ditutuk nganggo apa, penggaris gitu. Iya. Ya, Mungkin itu memang secara rasa apa ya? ngeyelnya suka rame misalnya. Secara itu kan nggak bagus gitu ya. Mungkin memang ada sisi baik buruknya gitu ya. Tapi tadilah kita dulu misalnya guru baru diem tuh ngeliatin kita Kita udah udah ngerasa, takut, udah aku ngerasa. ada salah apa ya gitu ya. Jadi kak lah kita. Betul. Oh ini kayaknya aku mungkin rame nih ya. Oh yaudah aku anteng gitu kan. Tapi sekarang enggak ya. Enggak, sebenarnya apa sih yang merusak anak-anak tuh jadi nggak peka Nggak sama peka, perintah betul. para pengajar atau Iya. termasuk guru itu apa? Tadi kan yang pertama sampai kayak kehilangan gitu. fitrah ya kan, terus benar, kemudian benar. pengaruh yang begitu besar dari sosmed, Iya, dari iya, betul, lingkungan, begitu. Maka pada saat kita mempelajari ilmu, ya ilmu ini sebetulnya harus kita sebarkan dan ada beberapa pilar yang sebetulnya akan membantu untuk menjaga ilmu tersebut untuk tetap berada di dalam otak dan hatinya anak-anak kita gitu ya. Setelah kita mendidik dia tidak mudah terpengaruh ya kan. Jadi harus ada pengaruh dari lingkungan ya kan, harus ada pengaruh juga dari sistemnya itu sendiri ya kan, dan kemudian yang berikutnya adalah ya pastinya kan orang tua ya, itu pertama nih kita kan istilahnya cetakan pertama, tapi kan orang tua juga nggak bisa berdiri sendiri karena anak kita keluar ya udah itu udah minta penjagaan Allah deh akhirnya. Ini faktor yang juga sangat penting gitu kan ya, bahwa balik lagi tadi kemerdekaan itu akan menjadi sohih ya, akan menjadi kuat dan akan menjadi kemerdekaan yang sejati kalau tadi ternyata kita bisa bebas ya mendidik sebaik-baiknya anak kita tanpa gangguan dari yang menjalankan lain. syariat Allah juga tanpa rasa takut. Iya. Terus kita juga nggak buru-buru cari uang ini buat bayar sekolah segala macam. gitu Masih kan, ngurusin terbebas anak dari kita. tekanan-tekanan, kita bisa Iya, melakukan benar. porsi kita Tanpa- sesuai dengan fitrah manusia. Betul. Oke, kemudian menurut Mama Ica nih, merdeka yang seperti apa yang seharusnya seorang muslimah sejati yang harus Iya, muslimah sejati artinya kan dia seorang istri, seorang ibu. Berarti dia merdeka dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Dan ini kalau kita lihat sekarang belum bisa merdeka 100% karena perempuan dihadapkan dengan kesulitan ekonomi yang mendorong dia, oke, aku juga harus bantu keuangan rumah tangga. Akhirnya Banting kepala tulang jadi kaki, kerja. dia jadi ibu, iya, ngurus rumah tangga, iya, cari duit, iya, akhirnya stres. pasang galon Iya, pasang galon iya, akhirnya banyak yang meminta Naik genteng bercerai. juga ada, Iya, juga naik ada genteng ya. juga ada. Misalkan ini kan perempuan jadi nggak Nyopir bebas. juga. Iya, ini Iya, yang pekerjaan membuat laki-laki dilakukan betul perempuan itu menjadi korban dari tadi. Dan akhirnya karena ya, seperti itu alat-alat. kita perempuan yang harusnya jadi madrasah ya Nah. untuk anak-anak kita, jadi fungsinya sebagai madrasah jadi nggak berjalan dengan baik. Kenapa? Betul. Sebagai perempuan muslimah tadi sudah disibukkan oleh Iya. apa yang tuntutan-tuntutan. disebut tadi, Nah, akhirnya kan nggak bisa tuntutan-tuntutan, merdeka. gitu. Maka Iya. kemerdekaan sejati adalah saat perempuan bisa menjadi solihah sebagai istri, sebagai seorang ibu, mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai fitrah. Ya kan? Nah, maka paling tidak Ya. di zaman yang serba sulit ini memang akan banyak sekali tantangannya pada saat perempuan Betul. ini ingin menjalankan sebaik-baiknya Jadi ada fungsinya. empat hal ya yang seorang muslimah itu harus bisa menjalani itu ya, tingkat kemerdekaan tadi. Satu sebagai hamba Allah, dua sebagai istri dari suami gitu kan, tiga sebagai ibu dari anak-anaknya, dan empat menjalankan dakwah. Iya, betul. karena kita adalah bagian di Betul. tengah-tengah anggota masyarakat ya Iya, kan, yang karena juga walaupun memiliki kita kewajiban. muslimah, kita juga punya kewajiban berdakwah. Nah, kenapa kita tetap berdakwah? Karena kita hanya mau ridho Allah, Iya, Masya Allah. Masya Allah. Musiknya Mas Delis.
Iya, jadi intinya seperti itu. Maka kita kemanapun harus siap dengan dakwah gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan nih atau quotes apa gitu untuk masyarakat yang saat ini sedang menonton kita? Marilah belajar ilmu Islam sebanyak-banyaknya sehingga sampai kita menghadapi kemerdekaan yang sejati. Yes, betul. Mungkin aku sedikit menambahkan dengan teman-teman, muslimah sejati itu merdeka ketika merdeka dari hawa nafsu, ia tidak lagi diperbudak oleh keinginan dunia tapi tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merdeka dari pandangan manusia, ia tidak lagi gelisah mencari pengakuan dunia karena ridha Allah cukup untuknya. Yang ketiga, merdeka dari belenggu dosa, hijabnya bukan sekedar kain di kepala tapi tameng dari pandangan dan juga godaan. Yang keempat, merdeka dalam iman, ia bebas karena hatinya terikat oleh Al-Quran dan juga Sunnah, bukan tren dunia. Yang terakhir, ya kan keren banget ya, merdeka dalam tujuan hidup. Ia tahu hidupnya untuk ibadah, bukan sekedar eksistensi atau pujian belaka. Masya Allah. Semoga kita bisa mengambil apa yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga kita bisa merdeka menjadi warabatul bait, kemudian juga menjadi pengajar untuk mahasiswa kita, kemudian jamaah kita, apalagi ya Mam, banyak ya istri yang salihah. Cukup? Ya, cukup? Oke. Ketemu lagi, kita akan bahas tema-tema selanjutnya. Teman-teman boleh kirimkan dong kira-kira tema apa yang akan disampaikan di sesi-sesi kita, sehingga kita nggak mumet untuk mencari tema-tema apa yang akan kita sampaikan. Biasanya ngomongin apa ya? Ujungnya curcol ya Bu, kalau kita mumet buat tema ya. Tiba-tiba bingung, kita nggak ada silabusnya teman-teman. Tiba-tiba besok ngomongin apa ya? Besok ngomongin apa? Maka kita butuh teman-teman untuk bisa ngasih solusi. Kira-kira kita mesti ngomongin apa di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe di obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum.